Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Kampus UGM yang saya hormati, alhamdulillah kita semua mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sampai hari ini. Mudah-mudahan terus kekuatan ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita hingga akhir Ramadan ini, hingga menyempurnakan amal-amal kita untuk menangguk keutamaan yang sebesar-besarnya dari bulan suci yang penuh berkah ini. Dan kalau boleh nitip, saya ingin nitip doa untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di waktu-waktu ijabah di bulan suci ini. Mohon doakan, yang pertama izinkan untuk kepentingan pribadi saya, doakan semoga saya mendapatkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas yang saya emban dengan sebaik-baiknya. Dan lebih dari itu, saya mengajak mari kita mendoakan seluruh umat manusia di dunia ini semoga segera mendapatkan pencerahan, jalan keluar dari berbagai macam kemelut yang masih saja merundung hingga hari-hari ini. Kita tahu saat ini berbagai konflik dan kontroversi masih melanda berbagai belahan dunia. Timur Tengah belum juga reda, sementara konflik-konflik yang lain datang susul menyusul, sehingga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran yang besar tentang masa depan yang akan kita hadapi. Pada dasarnya, segala kemelut dan konflik yang merundung ini bersumber dari apa yang kita warisi dari sejarah ratusan sampai ribuan tahun peradaban umat manusia, yaitu bahwa selama ratusan ribuan tahun peradaban umat manusia ini digerakkan dinamikanya oleh konflik-konflik antar identitas. Dulu dunia ini adalah rimba persaingan identitas yang diwarnai bukan hanya konflik-konflik politik, tapi sampai kepada konflik-konflik militer, sehingga berpuncak pada dua perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada masa-masa itu memang tidak ada pilihan lain selain melakukan pertarungan, menjalani pertarungan antar identitas ini, termasuk untuk identitas agama. Sehingga kita memang, umat Islam pada waktu itu tidak punya pilihan selain ikut bertarung atas nama identitas Islam. Itulah maka relevan firman Allah dalam Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Tidak ada pilihan lain selain harus ikut bertarung, bertarung melawan mereka yang memusuhi Islam karena permusuhan identitas.
Hatta la takuna fitnatun, sampai fitnah ini hilang. Fitnah yang dimaksud itu adalah fitnah dari permusuhan hanya karena prasangka identitas, bukan karena alasan-alasan yang berdasarkan kebenaran, berdasarkan kenyataan, tapi alasan-alasan karena sentimen identitas. Sampai kemudian wa yakuna dinu lillah, sampai agama kembali diserahkan kepada Allah tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman-ancaman, tapi sepenuhnya orang menerima kebenaran demi kebenaran itu sendiri karena Allah, karena al-haq, sehingga tidak perlu lagi ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Orang dipersilahkan melihat kenyataan mana yang merupakan petunjuk dan mana yang sebetulnya hanya buah dari kebingungan. Ya. Di situ orang silakan milih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Itulah ketika agama dikembalikan kepada Allah. Ya. Wa yakuna dinu lillah. Nah, fa'inin tahau, kalau orang-orang berhenti, fa'inin tahau, fala udwana illa ala zalimin. Kalau orang-orang berhenti memusuhi Islam hanya karena kecurigaan dan prasangka identitas, permusuhan identitas, berarti berhenti membuat fitnah, ya sudah. Kita tidak perlu memusuhi orang karena identitasnya juga. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang menciderai hak-hak sesama. Nah, sementara soal identitas kita serahkan kepada hati nurani masing-masing. Nah, ini yang saya kira dalam skala sejarah peradaban bisa kita dapati ketika masyarakat internasional kemudian sampai kepada konsensus baru tentang tata dunia baru sesudah Perang Dunia Kedua. Yaitu ketika kemudian masyarakat internasional menyepakati satu piagam bersama yang kemudian disebut sebagai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Charter yang berisi dasar-dasar nilai yang disepakati, yaitu untuk tidak membuat permusuhan atas nama identitas, apakah itu agama maupun ras, maupun warna kulit, latar belakang etnik, dan lain sebagainya. Dan bahwa hak asasi manusia universal mendapatkan penghargaan dalam bentuk kesetaraan hak dan martabat di antara sesama umat manusia. Saya kira ini bisa disebut ya, dalam makna sejarah peradaban, ini bisa disebut sebagai titik di mana orang-orang berhenti membuat permusuhan atas nama identitas, dan itu berarti juga berhenti memusuhi Islam sebagai identitas. Kalau sudah begitu, wa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Nah, maka kita juga diperintahkan untuk bersikap demikian juga, untuk bersikap tidak membuat permusuhan atas nama identitas. Dan ancaman sanksi untuk ini cukup tegas. Faman yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi nara. Barang siapa tetap melakukan permusuhan karena identitas itu dengan cara membuat permusuhan yang tidak hak, ya, permusuhan yang tidak benar, dan dengan cara yang zalim, ya Allah mengancam dengan hukuman. Fasawfa nuslihi nara. Aku Allah akan mempertemukannya dengan neraka. Wa dzalika 'alallahi yasira. Dan itu untuk Allah bukan sesuatu yang sulit. Ya. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah untuk membuat keputusan mengenai hal itu.
Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini adalah waktunya kita semua kembali berpikir tentang keselamatan peradaban bagi umat manusia seluruhnya dan bukan hanya bagi kepentingan-kepentingan eksklusif dari kelompok-kelompok identitas apapun yang kita merasa menjadi bagian darinya. Mari kita hidup bersama-sama di tengah dunia yang berpancaragam ini, yang sangat heterogen ini, secara damai, berdampingan dengan siapapun yang berbeda dengan damai, dengan menyepakati nilai-nilai yang memang dibutuhkan agar kita bisa hidup berdampingan secara damai. Misalnya nilai-nilai toleransi, karena kita tidak mungkin bisa berdampingan secara damai kalau tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Nilai-nilai keadilan, karena tidak mungkin kita berdamai kalau tidak ada keadilan. Artinya tidak ada diskriminasi, tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan dari satu kelompok, apakah itu bangsa atau kelompok apapun, terhadap kelompok yang lain. Ini adalah visi atau masa depan yang patut kita perjuangkan bersama. Akhirnya, semoga kita semua bisa menyelesaikan upaya kita untuk menangguk keuntungan sebesar-besarnya dari Ramadan suci yang berkah ini, hingga akhir nanti, hingga kita mencapai tujuan dari disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu taqwa Allah, dan semoga pada akhir nanti kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kegembiraan hari raya yang sejati, hari raya yang fitri, terlahir laksana bayi kembali, bahkan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.